Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, perkenalkan saya Diki sebagai salah satu dosen di Universitas Ali Al-Aitam, yang mana pada kesempatan siang ini akan mewawancarai Bapak Haji Sali Iskandar, gitu ya. Beliau biasa disebut akrab sebagai Kang Sali, gitu ya. Baik. Untuk wawancara atau tema pada kali ini kita akan membahas terkait masalah keluarga beliau, gitu ya. Namun sebelum sana, saya juga ingin bertanya, penasaran gitu Pak. Kalau yang saya lihat Bapak untuk agar tetap dekat dengan keluarga ya, Bapak mendirikan komplek ya di rumah ya. Komplek. Ya, jadi gini, saya itu sejak dulu zaman loper koran, zaman dari SMP, sebelum rumah tangga itu memohon kepada Allah, karena saya waktu itu adalah penerima zakat fitrah selama 4 tahun ya, SD kelas 6 ditambah SMP 3 tahun. Saya memohon kepada ya Allah, kalau saya berkeluarga, berkeinginan ingin ngumpul antara anak saya dan juga keluarga. Maka sejak mulai berumah tangga itu tahun 88 itu berumah tangga, kemudian 91 saya mencoba di rumah pertama itu di Cisaranten Kulon, yang hari ini sampai hari ini dijadikan itu adalah Al-Ghifari. Al-Ghifari sendiri kan berawal dari rumah saya sendiri, namanya juga Al-Ghifari anak saya. Itu saya pakai untuk kegiatan sekolah. Kemudian setelah itu pindah ke di sini. Ini kan Jalan Pesanggerahan Indah ya, nomor 2 di sini. Tapi situasi dengan perkembangan zaman, maka ini juga diserahkan untuk lembaga pendidikan Yayasan Al-Sali. Maka saya pindah ke atas dari sini itu kurang lebih 2 km ke di dekat Gunung Manglayang. Maka tanah itu memang agak luas. Kemudian saya berpikir, sebagian saya hibahkan kepada karyawan, sebagian saya gunakan untuk keluarga. Maka di situ lahirlah rumah sendiri, kemudian ada masjid, ada halaman, ada rumah anak nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian juga ada kuburan di situ. Nah, intinya itu saya tidak berpikir panjang, hanya berpikir saya itu kan sebatang kara, tidak punya tanah saudara. Jadi saya berpikiran itu kalau beranak itu di mana yang satu di Cianjur, yang 2 di Ciamis, yang 3 di Medan, saya kebayang gitu. Akhirnya saya mencoba untuk yuk anak-anak kita kumpul semua. Ayo kakak saya di situ juga ada karyawan sebagai yuk kumpul supaya membuat satu komunitas. Saya itu tidak lagi menyendiri gitu awalnya itu. Tapi lama-lama menjadikan sebuah komunitas. Anak saya, kemudian mantu, kemudian cucu, jadi bergabung. Tapi jadilah sebuah ide dilanjutkan. Oh, kalau begini kayaknya tidak salah kalau ini dijadikan juga kawah cara dibuka untuk keluarga, untuk membina bidang agama, untuk membina bidang budaya, untuk membina kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kalau ngumpul itu sangat mudah. Pagi-pagi umpamakan saya itu kan bisa menimang cucu, lihat gitu kan, tidak harus kemana-mana. Kalau juga saya sakit, anak-anak itu tidak jauh gitu. Nah, ini sebetulnya konsepnya itu sederhana, tidak dipikirkan tinggi-tinggi, tapi kenyataan seperti ini. Kata orang lain enak gitu ya, memang kalau sudah melihat sekarang kan agak lumayan gitu karena buat kompleks sendiri. Tapi awalnya kan kita hanya kebetulan saja saya memang semangat juangnya itu tidak pernah putus, tidak pernah banyak mengeluh. Tapi bagi saya tuh lakukan saja. Kita lihat prosesnya seperti apakah proses yang saya lakukan ini baik atau tidak, saya juga tidak tahu, walau alam. Tapi saya serahkan kepada teman-teman, kepada anak, kepada keluarga. Yuk kita ngumpul seperti ini supaya kita itu memang bisa terjaga, bisa komunikasi langsung, bisa kita tuh merawat kebersamaan itu tidak terlalu sulit. Kalau anak saya sekali lagi ada yang di Medan, ada yang di Jakarta, bagaimana gitu cara ininya. Nah, ini barangkali aneh saya sendiri, tapi kenyataan begitu.
aneh kenyataan. Jadi tapi saya udah minta ke keluarga, tanah yang di sini ini jangan pindah lagi ya, karena ini kita sudah ada tempat kuburan. Kalau ayah meninggal kepada anak-anak itu ya minta dikubur di situ, atau mamah meninggal kubur di situ gitu kan. Jadi memang sudah seperti itu. Jadi awalnya memang tidak pernah direncanakan yang tinggi di layout, nggak pernah. Baik ya, baik, luar biasa sekali ya. Kalau misalnya kita lihat tadi dari perjalanan hidup Bapak, kemudian saya lihat di sini ada nilai lebih gitu. Nilai lebihnya ini Bapak fokus pada kesederhanaan, Pak ya. Kalau misalnya kami lihat kesederhanaan Bapak begitu, kemudian bagaimana Bapak menerapkan sistem kesederhanaan ini pada keluarga? Ya, saya tidak terlalu macam-macam. Umpamakan saya mencoba kepada anak itu, kemudian kepada besan itu meyakinkan bahwa kalau ada pernikahan kita tuh sederhana sekali. Tidak usah kita mengundang hajatan. Karena kalau saya berpikir itu, kalau pernikahan itu kan cukup, yang paling pokok itu ada 2 pengantin, kemudian saksi, wali, mas kawin, ijab kabul gitu. Nah, itu dipenuhi dulu. Nah, sedangkan untuk kewajiban kita adalah mempersiapkan rumahnya di mana, pendapatan pekerjaannya juga berapa, kemudian ngurus anak ke depan itu bagaimana. Jadi saya berpikir untuk hajatan itu berpikir 2 kali, karena uang yang sebesar berapa juta pun habis dalam 1 malam atau 1 hari. Sedangkan saya adalah keluarga dari kampung, tidak punya, ya berpikir 2 kali begitu caranya. Orang lain mungkin melakukan itu mangga, tapi bagi saya itu sesuatu yang mungkin menurut keluarga saya itu tidak begitu manfaat. Kalau mengadakan hanya umpamakan habis uang 100 juta, kita ngumpulkan 2 tahun 3 tahun habis. Kalau dalam bahasa Sunda itu halo dosa tahun lantis kujan sapoe. Jadi uang yang mendapatkan ngumpul 1 tahun 2 tahun habis. Dan itu saya lihat secara efek sosial itu tidak ada masalah. Saya tidak mengadakan ngundang kepada relasi karyawan juga. Kalau ngundang saya berapa ratus, nggak mungkin ya, atau ribu ya mungkin. Jadi gimana biayanya? Tapi saya cukup kalau sudah nikah nguningaken pun anak parantos nikah, itu aja, tidak ngundang. Tapi kan intinya memberitahukan. Jadi saya itu lebih berpikir kalau suami istri itu yang wajibnya itu kan kembali lagi rumah, kemudian juga pakaian, makanan, masa depan. Nah, lebih baik saya malah berpikir kepada anak-anak, daripada dipakai hajatan, apa tidak sebaiknya bikin rumah? Karena rumah zaman sekarang itu tidak cukup, tanah kurang lebih 20 tumak ditambah bangunan tidak cukup uang 500 juta sekarang ini. Sangat mahal begitu. Jadi saya apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak, wallahu alam. Tapi keluarga termasuk besan sendiri itu mau mengikuti ini. Karena kalau mau menyelenggarakan silakan saja. Saya kalau itu ya setelah akad nikah pulang. Kenapa? Ya tadi. Jadi Sali itu menghitung, karena Sali adalah awal mulanya itu dari kampung, tidak pun. Jadi sekarang itu dihitung, dan kita tuh boleh kan, tidak dilarang melakukan itu. Dan juga malah kalau orang lain mau mencoba mencontoh, mangga gitu kan. Nah, bagi saya sekarang ini kan alhamdulillah anak nomor 1 sudah punya rumah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tinggal nomor 5 kan, satu kawasan. Karena saya memberikan itu tidak ada hajatan yang besar-besar, cuma keluarga inti sajalah yang kita lakukan. Supaya apa ya tadi, dan itu kepada anak-anak juga, cucu barangkali nanti bisa diteruskan bahwa kakekmu itu ke mama ke bapak itu melakukan ini, kamu juga begini ya, kurang lebih itu. Jadi ada nilai kesederhanaan ini. Kemudian juga di dalam pola hidup memang betul, saya juga tidak, tapi contoh saya mohon izin, saya kan tidak punya kantor. Dari 27 unit garapan ditambah 2 universitas, itu saya tidak punya kantor sampai hari ini. Ini bukan karena saya juga bingung mau ngantor di mana gitu, duduk di mana. Karena setiap hari kan kita mobilisasi dari jam ini ke sini, dari jam ini. Akhirnya saya berpikir ya nggak usah lah,
Kalau saya umpamakan mau menerima tahu ya pinjam aja ke kantor rektor, ke kantor yayasan, ke kantor kepala sekolah, di situ aja saya janjian. Pak, tepang di dia tepang di Ciganitri, tepang di Bandung Barat, tepang di Cisaranten Kulon, tepang Soekarno Hatta, tepang di Cilengkrang, tepang di mana gitu. Ya. Terserah saat itu lokasi dekat di mana gitu. Baik. Jadi kalau orang lain kan tunggu punya kantor, kalau saya enggak. Ya. Termasuk saya ngantor sendiri kan orang sudah tahu. Apakah saya jam 7, jam 8, jam 10, jam 1 malam. Kadang-kadang saya jam 4 sudah ada di kantor kan. Betul. Jadi memang itu yang saya lakukan itu kesederhanaan ini saya coba dipraktekkan kira-kira ya. Kan sederhana itu relatif Kang Diki. Sederhana Pak Jokowi mungkin tidak sama dengan saya. Atau sederhana saya tidak mungkin sederhana dengan yang lain, relatif. Tapi yang saya lakukan itu sekali lagi, apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak, saya dikit walau alam nggak pernah memikirkan, tapi saya coba lakukan gitu. Betul. Lakukan. Jadi seperti itu kan enak juga gitu. Betul. Kita tidak punya sekretaris, tidak punya ajudan, tidak punya yang lain-lain, nggak punya gitu kan. Lebih fleksibel ya Pak ya. Iya, saya kalau ngetik nyuruh aja ketik orang. Saya tidak usah bawa laptop kok. Iya. Saya tidak usah nyupir. Ngapain gitu? Iya. Ada supir, ada yang ngetik, gini aja, gitu aja kan selesai. Jadi kita lebih praktis gitu, tidak capek gitu kan. Betul. Nah itu barangkali apa yang saya lakukan selama ini. Baik, ini luar biasa sekali ya pemirsa. Perlu diketahui ini Bapak Sali ini merupakan pendiri perintis dari 4 yayasan pendidikan yang ada di Kota Bandung, gitu ya. Kemudian kita lihat konsep hidupnya begitu sederhana, gitu ya, begitu perih ya Pak ya. Yeah. Bahasa Sundanya mungkin dulu ya, sebagai loper koran, gitu ya, diawali dari loper koran hingga sekarang alhamdulillah memiliki 4 yayasan di di Kota Bandung. Nah, kemudian terkait masalah yayasan pendidikan nih Pak, yayasan pendidikan yang Bapak sekarang garap, kalau saya lihat di sini tentunya mengikut sertakan atau menggabungkan keluarga ya Pak ya untuk mengelola lahan pendidikan. Betul ya Pak ya? Tuh, jadi gini, saya mencoba dari dulu itu anak itu disertakan sejak kecil, mulai dari anak nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 5 diajak ngobrol, diajak segala macam. Memang awal-awal ya cukup berat untuk meneruskan, tapi lama-lama mereka mau. Ada yang jadi pembina, ada yang ketua yayasan, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi rektor, kan macam-macam. Betul. Termasuk saya juga meyakinkan kepada besan dan termasuk kepada keluarga. Jadi siapapun yang mau bergabung ke keluarga Sali Grup ini tidak boleh bekerja di yang lain gitu. Jadi kita coba arahkan kepada mereka, yakinkan kepada anak-anak supaya mereka itu mengikuti, termasuk mantu. Kan kita punya 3 mantu, semua kan terlibat di situ. Ya. Sekolah memang harus tinggi, mau S1, S2, S3 silahkan, tapi kembali ngelola yang dilakukan oleh ayahnya, yang dilakukan oleh kakeknya. Ini memang tidak sederhana, tapi yang jelas dalam keluarga itu boleh kekeluargaan, tapi dalam pekerjaan harus proporsional dan proporsional. Nggak ada itu istilah di keluarga, terutama cara menggunakan uang, cara kebijakan. Kalau sudah salah ya salah. Kalau yang penggunaan melalui prosedur, nggak bisa keluarga ngambil uang, keluarga nggak bisa, ada prosedurnya, ada tata aturannya. Nah ini yang saya berlakukan gitu. Jadi ini saya mencoba apakah bisa keluarga ini bareng untuk meningkat maju dengan teman-teman. Saya merasakan betul dari dulu 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Hari ini kan sudah mencapai 1000 orang lebih karyawan kita. Saya juga heran gitu, kenapa seperti ini. Nah, saya dari 3 yayasan ini, Yayasan Al-Aitam, Al-Sali dan Agung Al-Sali sudah penuh anak saya. Kecuali yang yayasan 1 Al-Ghifari masih dengan teman-teman gitu kan. Kalau yang 3 ini penuh mereka. Dan mereka punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi saya kalau kena rumah tadi kembali lagi ngumpul, kadang-kala briefing itu isuk-isuk ngumpul kada yuk. Malah can mandi, can naon, yang penting ya Bapak ada menerangkan bisa dilaksanakan untuk gitu. Iya gitu kan. Yang penting juga saya memberikan kewenangan kepada anak.
Ya. Jadi Anda sebagai rektor harus tahu bagaimana format rektor. Anda sebagai ketua yayasan harus tahu format sebagai ketua yayasan. Anda sebagai pembina tahu format pembina. Anda sebagai ketua pengawas harus tahu bagaimana mengawasi jalannya roda kegiatan kependidikan. Kan tidak hanya pendidikan. Betul. Akang ini kan punya juga PT. Perusahaan. Jadi memang, dan akhirnya saya memikirkan anak cucu saya keturunan diupayakan jangan kerja di yang lain, Ya. bahkan melanjutkan atau mengembangkan usaha yang sudah dirintis oleh kakeknya gitu. Betul. Nah ini Kang Diki tidak mudah, penuh perjuangan, penuh romantika, penuh Asam garamnya. Saya bagaimana harus meyakinkan dengan Ibu Rini, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan besan. Saya ajak gitu gimana supaya ini bisa berkolaborasi, dan teman-teman kan bisa mengikuti. Betul. Jangan merasa karena keluarga seolah ini perusahaan keluarga. Enggak, keluarga asal tapi yayasannya harus profesional. Kalau di bawah tidak profesional, hancur Kang Diki. Orang tidak akan simpati, orang akan kabur. Tapi kalau dikelola, saya kan banyak contoh seperti yayasan hebat Al-Masum, Jarum, kemudian Bakri, kemudian yang lain Bukaka, Faisukala, kan saya coba melihat kok hebat orang-orang ini gitu, dari keluarga kan. Ya. Seperti Jarum kan keluarga. Betul. BCA keluarga, itu kan mereka keluarga. Saya coba begini caranya. Mereka profesional, saya contoh, saya tiru gitu kan. Kita belajar aja. Saya suka belajar ke Al-Masum, gimana tuh Pak Masum bisa menggurita seperti itu. Saya kan kagum gitu, hebat gitu kan. Nah saya mencoba tuh belajar gimana gitu kepada yang Kristen gitu, gimana yang Islam, kemudian yang campuran. Jadi memang ini satu tugas yang amat berat, harus mewariskan kegiatan, harus mewariskan sebuah yayasan yang harus menghidupi kegiatan seluruhnya. Betul. Bagaimana untuk KBM-nya, Ya. bagaimana untuk kurikulumnya, bagaimana kesejahteraan gajinya, bagaimana tentang gedungnya, bagaimana ngordinir PSB-nya, PMB-nya, antara smart rumit, antara kualitas dan kuantitas. Tapi saya berjalan dengan iramanya, ritmenya, kan benar nggak? Betul. Jadi tidak terlalu ini. Tapi yang penting itu ke anak-anak kalian, kalau jadi pemimpin itu kalau baik tidak jarang yang memuji. Itu risiko pemimpinan. Tapi kalau kalian salah, itu dicaci maki. Kalian jangan pundung, jangan tempat menyerah, terima aja. Jadi itu saya resepnya kepada anak-anak itu. Baik. Kalian jadi pemimpin sekarang. Jangan coba-coba kalian ingin dipuji orang, Ya. ingin dihargai. Kalau kalian bagus pun tidak ada yang muji. Tapi kalau kalian salah, menyalahgunakan wewenang, dicaci maki orang, ditinggalkan orang, maka disitulah sebuah pemimpin itu diuji, diolah, diuji kualitasnya, itu akan lolos. Ya. Sampai kapan saya nggak tahu. Apakah akan diteruskan setelah saya meninggal? Ya mudah-mudahan diteruskan. Tapi setelah meninggal kan kita cuma didoakan nanti oleh mereka. Tapi sebelum itu saya coba latih. Sementara ini enjoy saja, nggak ada persoalan kan? Persoalan. Iya. Pak, ini luar biasa sekali ya pemirsa terkait masalah perjuangan hidup Bapak gitu ya, atau perjuangan hidup Kang Sali, dari mulai menerapkan hidup sederhana gitu ya, kemudian profesional ya Pak ya, profesional, kemudian tentunya tawakal begitu dalam segala upaya yang berkaitan dengan masalah dunia pendidikan begitu. Nah, sangat inspiratif sekali lagi. Mungkin itu saja ya Pak ya terkait wawancara pada kali ini. Kita jumpa lagi di segmen berikutnya, masih di ngobrol santai bareng Kang Sali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.